Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Black Builder ID. Oke, untuk video kali ini saya akan sharing dan berbagi ilmu mengenai mesin bor. Yang pertama, jenis-jenis mesin bor yang tersedia di pasaran itu apa-apa saja dan manfaatnya apa, kegunaannya apa. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan mesin bor dengan baik, benar, aman, dan efektif. Kemudian kita akan menjelaskan cara penggunaan aman menggunakan mesin bor di rumahan untuk masyarakat awam. Jadi untuk video kali ini ditujukan untuk teman-teman yang pemula, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam paparan saya, silahkan tulis di kolom komentar sebagai bentuk kritik dan saran untuk saya. Oke. Jenis-jenis mesin bor yang ada di pasaran itu seperti yang kita ketahui, ini adalah yang umum, yaitu mesin bor listrik yang dihandle dengan tangan, dan ini biasanya digunakan untuk berbagai macam pekerjaan seperti mengebor kayu, besi, beton, dan ini disesuaikan dengan mata bornya. Kemudian ada juga dia itu mesin bor cordless, sumber tenaganya itu baterai, dan ini dapat diisi ulang. Biasanya ini digunakan untuk konstruksi-konstruksi ringan, karena memang untuk putarannya memang cenderung lemah, jadi memang tidak efektif digunakan untuk pekerjaan atau konstruksi yang berat. Oke, kemudian ada juga itu mesin bor itu bench drill. Jadi untuk bench drill ini itu dia memiliki tatakan untuk benda kerjanya, dan ini lebih efektif digunakan untuk pekerjaan yang berat. Contoh misalnya kita ingin mengobor besi, dan memang yang kita ketahui memang ini efektif untuk pekerjaan besi karena untuk hasilnya pun itu lebih akurat dan presisi serta tegak lurus. Dan ada juga itu mesin bor itu yang namanya magnetic drill. Nah, jadi kalau untuk magnetic drill ini biasanya ada di bengkel-bengkel perbesian. Nah, karena memang untuk kerja dari magnetic drill ini dia menggunakan tenaga magnet untuk memastikan ketepatan titik bornya dan keakurasian hasil bornya. Kemudian ada juga itu impact drill. Nah, jadi impact drill itu mungkin bentuknya itu hampir sama dengan mesin bor tangan. Bedanya dia itu memiliki mode mengetuk. Nah, dimana untuk mesin impact drill ini sangat efektif digunakan untuk melakukan pengeboran untuk media seperti beton, batu, kemudian keramik mungkin, karena dia memang memiliki ketukan. Nah, adapun untuk jenis lainnya seperti SDX Drill Min atau SDX Max itu sama seperti impact drill. Dia memiliki mode kerja seperti putaran dan ketukan, dan dia dapat dipilih apakah ingin putaran saja ataukah ingin putaran plus ketukan. Dan tentu saja untuk kegunaannya itu dia lebih efektif digunakan untuk pengoboran beton, dinding, atau batu mungkin. Nah, kemudian perbedaannya dari SDX Drill Min dan SDS Max itu terletak di diameter mata bornya. Kalau yang SDS Max itu lebih besar daripada SDX Drill Min. Oke, kemudian ada lagi itu jenis mesin bor itu seperti bor gantung, kemudian bor koordinat, kemudian ada lagi bor core, dan tentu saja setiap jenis mesin bor yang ada di pasaran itu memiliki fungsi dan manfaat serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk video kali ini saya hanya akan terfokus untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar dan aman untuk mesin bor tangan ya, bor listrik dan bor cordless yang biasanya kita gunakan di rumahan. Oke, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pada dasarnya untuk alat-alat seperti ini, mesin bor ini itu digunakan di dunia industri. Namun semenjak adanya gerakan do it yourself atau kerjakan sendiri, nah biasanya orang-orang atau masyarakat umum pun sudah punya mesin bor ini di rumah mereka, mungkin seperti itu. Dan biasanya memang ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan yang ada di rumah. Ya, namun walau bagaimanapun juga di pabrik atau di industri itu mereka memiliki standar keamanan yang baik dalam penggunaan mesin bor. Nah, bagaimana dengan rumahan? Di rumahan
ternyata yang saya ketahui di sekitar rumah saya sendiri pun itu masih banyak istilahnya itu masyarakat umum yang belum mengerti bagaimana sih cara menggunakan mesin bor itu yang baik dan benar, aman dan efektif. Oke, mari kita ulas saja ya teman-teman. Sebelum teman-teman itu berencana membeli mesin bor, jangan lupa itu banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Contoh seperti misalnya apa tujuan penggunaan dari mesin bor ini. Tentu saja untuk tujuan penggunaan rumahan dengan tujuan penggunaan pabrik atau bengkel itu berbeda. Oke, kemudian jangan lupa juga saat teman-teman itu membeli mesin bor itu mohon diperhatikan untuk fitur-fiturnya, karena mesin bor yang baik menurut saya itu adalah mesin bor yang memiliki mode berputar atau mode ketukan. Jadi peruntukannya pun itu khusus, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian pilih juga yang variable speed, jadi kecepatan putarannya itu bisa dirubah. Kemudian jangan lupa itu pastikan untuk fungsi reversible rotarinya itu ada, yaitu fungsi yang dapat berputar ke kanan dan ke kiri dan dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, adapun untuk cap dari mesin bor ini itu bervariasi ukurannya, dari ukuran 6,5 mm sampai maksimal itu ada yang 23 mm. Ya, jadi maksud dari ukuran itu adalah maksimal lebar diameter mata bor yang dapat dipasang pada mesin bor tersebut. Seperti ini. Itu yang seperti ini. Oke kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita itu harus menentukan jenis pekerjaan apa yang akan kita lakukan sebelum kita membeli mesin bor. Jadi contoh misalnya untuk jenis mesin bor impact drill. Nah, jadi biasanya untuk mesin bor impact drill ini itu digunakan untuk melakukan pengeboran terhadap media beton, tembok, batu atau keramik. Dan karena impact drill itu dia memiliki mode mengetuk. Ya. Dan untuk mesin impact drill ini itu tidak cocok digunakan untuk melakukan pengeboran terhadap media besi dan kayu, karena hasilnya akan menjadi tidak akurat, tidak presisi, dan bahkan proses pengeborannya pun jadi tidak efektif. Oh ya, adapun untuk impact drill sendiri itu dia memiliki mata bor khusus ya, mata bor khusus yang dia ujungnya itu dia memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi memang ini mata bor hammer drill namanya, yang cocok dipasangkan dengan mesin bor impact drill. Ya. Dan seperti yang kita ketahui, ada juga memang mesin bor itu yang memiliki mode seperti yang saya pegang ini. Itu dia memiliki mode impact drill, yaitu mode dengan ketukan, kemudian mode tanpa ketukan yang hanya berputar saja. Nah, untuk mode yang hanya berputar saja ini digunakan untuk media kayu atau media besi itu menjadi lebih efektif. Ya, tentu saja untuk mata bornya pun itu disesuaikan ya dengan media yang akan kita kerjakan. Oke, biasanya kalau untuk kayu itu mata bornya itu dia seperti ini. Dia spur bit ya. Jadi dia ada lancipnya di paling ujung ini. Ini biasanya ditujukan untuk kayu. Kemudian untuk besi biasanya seperti ini. Dan untuk besi ini juga bisa digunakan untuk kayu, namun akan lebih susah nanti untuk menentukan titik bornya apabila kita aplikasikan untuk kayu. Dan memang ini sangat efektif untuk besi. Dan adapun selama proses penguburan dengan besi itu, apabila kita menggunakan bor tangan, itu mungkin kita harus hati-hati dalam menentukan titik bornya, karena saat pengoboran bisa jadi untuk titiknya itu bisa lari kemana-mana. Dan fungsi itu mungkin bisa ditutupi dengan kita menggunakan stand drill. Nah, jadi ini stand drill portable yang bisa kita pasangkan dengan mesin bor tangan agar hasilnya itu lebih akurat dan presisi. Oke, baik. Untuk pengoperasian mesin bor itu sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya itu bahwa kita harus memilih mesin yang benar dan mata bor yang benar. Juga untuk cara penggunaannya itu, saat kita melakukan pengeboran, yang pertama yang harus kita pastikan adalah arah putaran untuk melakukan pengeboran itu putar ke arah kanan, yaitu
searah dengan jarum jam. Karena kalau kita men-setting arah putarannya itu ke sebelah kiri, itu menjadi tidak efektif untuk proses pengoborannya karena memang salah arah putar. Biasanya untuk arah putar yang bergerak ke arah kiri atau yang berlawanan dengan arah jarum jam itu biasa digunakan untuk melepas skru. Misalnya kita ingin melakukan pengoboran seperti ini, jadi kita harus pastikan itu antara mata bor dengan benda kerjanya itu tegak lurus agar ini dijamin presisi. Dan sekali lagi saya bilang, apabila kita menggunakan tangan mungkin ada resiko saat pengoboran itu tidak terlalu presisi. Justru itu dengan adanya bench drill atau stand drill ini dapat membantu kita untuk melakukan pengoboran secara presisi. Dan adapun untuk tekanan yang kita berikan terhadap mesin bor ini itu kita sesuaikan dengan benda kerja yang kita kerjakan. Misalnya kita ingin mengobor kayu, mungkin ya cukup dengan tekanan yang standar juga sudah bisa melakukan pengoboran. Nah, berbeda ceritanya apabila kita melakukan pengoboran pada media besi. Mungkin dengan pengoboran terhadap media besi, selain kita memberikan itu tekanan yang sedikit lebih besar, kita juga bisa menggunakan tambahan coolant, yaitu liquid coolant. Fungsi dari liquid coolant ini itu berfungsi agar menjaga mata bor tersebut itu tidak cepat aus dan tidak cepat patah. Karena kan pergesekan antara besi dengan besi itu menyebabkan panas ya, sehingga itu dapat menyebabkan mata bornya itu aus. Kawan-kawan, adapun untuk mata bor itu juga harus sesuaikan dengan benda kerja yang akan kita kerjakan. Contoh misalnya kita ingin mengubur besi, kan besi itu kan ada yang besi lunak, ada besi yang sedang, dan ada besi yang keras. Dan adapun untuk mata bornya itu juga itu bisa kita sesuaikan untuk jenis bahan mata bornya. Contoh misalnya untuk yang logam lunak kita bisa menggunakan mata bor yang HSS misalkan. Kemudian untuk yang sedang misalnya kita bisa menggunakan tin coated, atau misalnya untuk yang keras kita bisa menggunakan mata bor yang berbahan kobalt itu misalnya. Nah, kemudian untuk RPM-nya itu sendiri pun itu untuk besi usahakan setting di maksimal 10.000 RPM. Karena apabila lebih dari itu dapat menyebabkan mata bornya itu patah, panas, sehingga umurnya tidak panjang dan otomatis itu terjadi pemborosan terhadap kantong kita. Pada umumnya setiap mesin bor tangan ini itu memiliki speed yang berbeda. Jadi ini adalah mesin bor variable speed, di mana kita bisa memilih kecepatan putaran sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, jadi untuk pemilihan kecepatan putaran tersebut itu juga memiliki maksud dan tujuan. Contoh misalnya apabila kita ingin melakukan pengeboran terhadap media kayu, mungkin kita bisa menggunakan speed 5 atau 6, karena memang kebetulan ini itu maksimal kecepatan itu 6. Kemudian untuk media seperti tembok kita bisa memilih kecepatan antara 4 atau 5, atau mungkin untuk besi kita milih putaran yang mungkin sedikit lebih pelan, misalnya dari 3 sampai 5 mungkin itu masih bisa. Namun untuk media besi itu sebaiknya kita tambahkan atau kita juga menggunakan coolant seperti yang saya sebutkan tadi. Karena dengan pengaturan RPM yang sesuai dengan anjuran dan disesuaikan dengan mesin bornya, itu dapat menjaga ketahanan mata bor yang kita gunakan. Selain itu, kita juga dapat merawat secara tidak langsung atau menjaga kondisi mesin bor yang kita punya. Untuk pengoperasiannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi memang mesin bor ini yang saya punya ini, itu dia mempunyai reversible rotary, yaitu dia putarannya searah jarum jam. Kemudian kita dapat menggantinya itu dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi kita dapat menyeting arah putarannya. Kemudian mesin bor ini pun itu memiliki 2 mode ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang mode mengetuk dengan yang mode hanya putaran saja. Jadi mengaturnya dia di sebelah ini bisa kita atur. Kemudian ini juga memiliki variable speed. Jadi misalnya kita ingin kecepatan yang maksimal misalnya
dan dia searah jarum jam, dan itu lebih kencang ya putarannya ya. Dan jangan lupa juga untuk perawatannya ya terhadap mesin bor ini. Walaupun itu merek standar dengan harga yang terjangkau, tapi kalau dirawat dengan baik dan benar itu akan awet dan tahan lama. Contoh salah satunya adalah ini bagian caknya ini, itu apabila berkarat itu coba dibersihkan dengan cara diamplas. Kemudian perhatikan juga untuk brush karbonnya yang ada di dalam sini. Apabila dia sudah mau habis terkikis, teman-teman dapat menggantinya dengan karbon brush yang baru. Dan untuk kabelnya pun ini pastikan tidak ada yang telanjang ya, karena takutnya dapat menimbulkan arus listrik yang keluar dari jalur kabel ini ya. Untuk mesin cordless sendiri ini juga sama, dia juga memiliki pilihan arah putaran antara berlawanan dengan jarum jam dan searah dengan jarum jam, bisa seperti ini. Kemudian dapat kita setting seperti ini. Dan untuk mode potongnya pun itu dapat kita pilih yang ada di sini. Kita sesuaikan dengan jenis pekerjaan kita. Dan baterainya ini pun itu dapat diisi ulang ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk menjaga alat ini biar awet, itu perawatannya pun itu pastikan untuk kondisi bendanya ini itu dibersihkan setelah kita melakukan pekerjaan. Dan saat kita melakukan pengisian baterainya pun itu jangan sampai dengan terjadi over capacity ya, atau terlalu lama kita dalam melakukan pengecasan dan akhirnya ini baterainya bisa rusak atau bisa soak. Kemudian penggunaan mesin bor listrik ini kita dapat membeli secara terpisah ya untuk stand drillnya ini. Jadi gunanya alat ini agar memastikan ketegak lurusan dan ketepatan pada titik bor. Jadi bisa kita gunakan alat ini seperti ini. Jadi memang fungsinya hampir sama dengan cara kerja bench drill. Namun bedanya ini lebih ekonomis dan lebih terjangkau. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai budget lebih, mungkin bisa membeli yang bench drill. Namun saya sarankan sekali lagi, dengan budget yang terbatas kita bisa mengakalinya dengan penggunaan stand drill ini. Dan ini banyak dijual di toko-toko online. Oke, kemudian untuk mengganti mata bornya itu biasanya untuk mesin bor listrik seperti ini itu kita biasanya juga mendapatkan penguncinya. Jadi ini penguncinya untuk membuka kuncian cuknya seperti ini. Misalnya kita ingin melepas mata bor ini, itu kita putar ke arah kiri untuk melonggarkan cuknya. Kita putar dan kita tarik mata bornya. Nah, untuk memasangnya pun sama. Dalam pemasangannya itu kita pastikan mata bornya ini itu tegak lurus ya dengan cuknya. Kemudian kita putar, dan untuk mengencangkannya kita gunakan penguncinya ini. Kita putar ke arah kanan. Pastikan kencang, jangan sampai nanti saat melakukan pengeboran malah mata bornya bisa terlepas kalau kita tidak memastikan penguncinya ini itu kencang. Nah, ini untuk yang bor listrik. Nah, bagaimana dengan bor cordless? Jadi kalau bor cordless itu memang umumnya dia tidak mendapatkan pengunci seperti ini. Biasanya kunciannya itu ada di cuknya ini sendiri. Misalnya ini mata bornya dalam keadaan terpasang. Ini bisa kita lepas dengan memutar ujung cuknya itu ke arah kanan. Kalau ini ya, kemudian kita lepas. Kemudian untuk memasangnya pun ini harus kita pastikan tegak lurus dan kita putar ke arah kiri. Kalau yang kebetulan untuk merek ini itu diputar ke arah kiri itu untuk mengencangkan. Nah, setelah itu kita pastikan kencang dan kita dapat menggunakan mesin bor. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara aman kita dalam penggunaan mesin bor? Ya, pada intinya setiap kita memiliki mesin yang biasanya digunakan untuk konstruksi ringan maupun berat sekalian, itu pasti memiliki resiko kecelakaan kerja. Nah,
resiko kecelakaan kerja itu tidak hanya pada luka luar yang bisa kita derita apabila kita salah menggunakan alat seperti mesin bor ini. Nah, kita juga bisa mendapatkan cedera dalam yang dimana efek jangka panjangnya itu akan terasa di kemudian hari. Contoh misalnya nih, saran dari saya, apabila kita menggunakan mesin, baik itu mesin bor atau mesin gerinda atau mesin-mesin lainnya, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri untuk keselamatan selama pekerjaan. Contoh, misalnya kita menggunakan masker seperti ini. Jadi ini berfungsi untuk menahan debu atau serpian-serpian material yang tidak baik apabila masuk ke tubuh kita. Kemudian apabila kita menggunakan mesin bor ini dalam waktu yang lama dan kebetulan mungkin suara mesin bornya itu sangat bising, itu akan mengganggu pendengaran kita. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, gunakan itu earplug seperti ini untuk yang versi besarnya ya, dan ada juga yang dia seperti headset yang dapat dipasang di dalam telinga kita. Kemudian jangan lupa itu sarung tangan. Dan kebetulan sekali mungkin karena saya suka menggunakan helm, jadi biasanya dalam mengerjakan pekerjaan hobi-hobi saya itu saya menggunakan helm safety, dan saya pun menggunakan sepatu khusus yaitu boot untuk melakukan pekerjaan menggunakan alat-alat ini. Dan juga selain penggunaan APD, pengetahuan dari pengguna juga itu sangat penting terhadap mesin bor ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, selain kita menggunakan APD, juga kita harus pastikan penggunaannya itu benar dengan pemilihan mesin bor yang sesuai, kemudian mata bor yang sesuai. Itu harus kita benar-benar perhatikan demi keamanan dan keselamatan kerja serta hasil pekerjaan yang juga maksimal. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah apabila kita membeli mesin bor, kita sesuaikan dengan tujuan penggunaan kita apa. Kemudian tentu saja budgetnya juga harus kita sesuaikan, karena memang ada kualitas, ada harga, atau ada harga, ada kualitas, itu sangat berlaku. Kemudian jangan lupa dengan APD-nya, yaitu alat pelindung diri yang seperti saya jelaskan tadi. Cara penggunaannya mesin bor juga harus benar, sesuai dengan peruntukannya, mata bornya dipilih sesuai dengan benda kerja dan tujuannya apa. Kemudian dan jangan lupa, karena kita penggunaannya adalah penggunaan rumahan, keselamatan adalah nomor satu ya dalam penggunaan mesin-mesin seperti ini, karena efek dari kecelakaan itu harganya akan sangat mahal. Oke, sekian untuk sharing dan berbagi ilmu dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari Black Builder ID selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.